Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sobat bagus yang dirahmati Allah, syukur alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini kita dapat hadir dalam acara bincang-bincang di podcast Si Bagus Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kudus. Saya Nur Hidayah yang akan menemani pada acara kegiatan hari ini. Tema kali ini mengenai penelitian tindakan kelas atau PTK. Bisa disebut dengan Classroom Action Research. Saat ini telah hadir di tengah-tengah kita beliau Bapak Haji Nur Halimi, Sarjana Agama, Magister Pendidikan Islam. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah baik, sehat. Ya. Sobat Bagus, sebelum kita lanjutkan bincang-bincang kita kali ini, akan kami sampaikan data pribadi beliau sebagai narasumber pada kegiatan kali ini. Nama beliau Haji Nur Halimi, Sarjana Agama, Magister Pendidikan Islam. Tempat tanggal lahir beliau Kudus, tanggal 17 Maret tahun 1972. Pangkat dan golongan beliau Pembina tingkat 1, golongan 4B. Luar biasa ini Pak ya. Alhamdulillah. Dan tempat mengajar beliau saat ini, beliau menjadi guru pendidikan agama Islam yang mengampu di SMK Wisuda Karya Kudus. Terima kasih Pak Halimi. Sama-sama Bu. Sudah hadir di acara siang hari ini. Bapak bisa diceritakan ke kami pengalaman mengajar, tentunya ini mulai dari saat pertama mengajar sampai kemudian tugas terakhir di sini ya Pak ya, di SMK Wisuda Karya. Sepertinya Bapak pernah mengajar di berbagai tempat ini. Mungkin bisa cerita ke kami pengalaman-pengalaman yang berharga yang mungkin dapat menambah semangat bagi kita, khususnya adalah guru-guru pendidikan agama Islam. Yes. Terima kasih Bu. Ya. Yeah. Jadi memang saya mengajar mulai tahun 1998. 98 mulai lulus ya Pak ya? 98 ya. Lulus 96, masuk di 97 akhir, SK mengajar di 98 di SMA Negeri 1 Kudus. Kemudian bertempat juga di SMK Muhammadiyah, di SMP PGRI Jekulo, di SMP Bakti, dan terakhir di SMK Wisuda Karya Kudus. Di SMK Wisuda Karya Kudus mulai tahun 2009. Ya cukup lama lah gitu kan. Luar biasa ini ya Pak. Tahun 2009 sampai sekarang. Ya. Berapa tahun itu kira-kira itu Pak? Cukup lama sekali. Berapa tahun itu ya, dari 2009 sampai sekarang. Nah, tentunya ini banyak pengalaman-pengalaman yang menarik Pak. Khususnya di dalam peningkatan mutu pendidikan agama Islam ya Pak ya. Iya. Tentunya ini pengalaman-pengalaman yang menarik untuk meningkatkan pembelajaran, meningkatkan hasil belajar bagi siswa Pak. Nah, monggo bisa diceritakan upaya-upaya apa Pak yang selama ini dilakukan oleh Pak Halimi? Ya, terima kasih Bu ya. Jadi alhamdulillah saya bisa berhadapan atau mengajar di berbagai tempat, yang tempatnya itu juga SLTA-nya juga pernah, SLTA yang SMK terakhir ini juga kami lakukan. Jadi dari berbagai tempat itulah yang kemudian banyak pengalaman berkaitan dengan berhadapan dengan anak, berkaitan dengan tingkat ekonomi anak, tingkat basic latar belakang anak yang masuk di SMA 1, yang masuk di SMK Wisuda Karya, ya GRI tentunya berbeda-beda. Jadi dari berbagai itulah yang kemudian kami mencoba
untuk menerapkan berbagai macam model, berbagai macam metode dalam pembelajaran, karena tidak mungkin saya samakan antara satu tempat dengan tempat yang lain, ya, jelas tidak karena mungkin. beda-beda, Nah, ya, siswanya. salah satu yang kami lakukan adalah mengadakan atau melakukan penelitian tindakan kelas itu, atau PTK itu kan. Bagi Bapak Ibu guru tentunya tidak asing lah begitu kan. Hanya yang menjadi persoalan adalah mungkin tidak banyak yang mau melakukan, begitu aja. Karena mungkin susah ya Pak ya membuatnya ya. Ya, dikatakan susah sebenarnya enggak Bu. Kalau dikatakan susah itu kan belum melakukan. Kalau sudah melakukan ya mudah gitu kan. Cuma biasanya terhalang dari memulainya yang agak kebingungan. Tapi bagi kita sebagai guru kan ada namanya pengawas. Bahkan alhamdulillah bagi kita yang dinas di dunia pendidikan di SMK dinas, atau dinas pendidikan kan itu kan berarti ada 2 pengawas. Ya berarti kita bisa belajar dari 2 sumber kan gitu kan. Jadi alhamdulillah. Gitu. Malah justru dengan Bapak ditempatkan di SMK ini banyak pengalamannya ya Pak, banyak menimba ilmu dari mana-mana ya, selain dari dinas juga dari kantor Kementerian Agama. Nah, boleh diceritakan Pak yang disampaikan tadi mengenai PTK atau penelitian tindakan kelas Pak ini. Seperti apa sih sebenarnya PTK itu? Karena selama ini mungkin Bapak Ibu guru mungkin ada yang masih sungkan untuk melakukan atau melaksanakan PTK ini Pak. Bapak bisa menceritakan sebenarnya apa itu PTK, kemudian tujuannya itu untuk apa begitu? Oke, monggo. Baik. Mengenai PTK, bagi Bapak Ibu guru tentunya tidak asing lah ya. Karena PTK sendiri mempunyai arti bahwa PTK adalah penelitian yang dilakukan di dalam kelas dengan memberikan satu tindakan. Tindakan nanti bisa melalui metodenya, melalui medianya, dan seterusnya. Yang tujuan dari tindakan itu adalah untuk meningkatkan kualitas dari proses belajar mengajar, sehingga nantinya proses belajar mengajar itu akan memperoleh hasil yang lebih baik dari yang sudah dilakukan. Nah, tentunya ini yang kemudian menjadi persoalan, memang membutuhkan waktu yang lumayan lama. Berbeda dengan prosesnya lama, berbeda dengan hanya sekedar mengajar selesai, tapi kalau penelitian kan harus dirancang sedemikian rupa dari awal sampai akhir, kemudian hasilnya kita harapkan akan memberikan progres atau perbaikan yang lebih baik bagi proses belajar mengajar. Khususnya untuk guruku tersebut ya Pak ya. Ya. Tujuan PTK tadi sudah disampaikan oleh Pak Halimi. Kemudian Pak, apa manfaat bagi guru mengajar istilahnya, manfaatnya bagi seorang guru ketika melaksanakan PTK ini Pak? Terima kasih. Jadi banyak manfaatnya ya Bu ya terkait dengan pelaksanaan penelitian tindakan kelas. Yang pertama bisa saya sampaikan adalah meningkatkan mutu. Karena kita guru dituntut untuk bagaimana bukan hanya mengajar di hadapan kelas berhadapan langsung menyampaikan secara monolog dari seorang guru, bukan hanya itu, tapi membutuhkan ditingkatkan mutunya. Maka manfaatnya begitu penelitian tindakan kelas terlaksana, maka mutunya, kualitasnya dari pembelajaran itu akan meningkat. Itu yang pertama, secara otomatis meningkat. Kemudian yang kedua, kinerja, semangat kinerja. Jadi ada tahapan dalam bekerja sehingga menjadi seorang guru yang profesional. Menjadi guru yang profesional. Profesional itu kan seorang yang ahli, gitu, profesi. Ya. Walaupun kadang ini yang kemudian membuat resah bagi
Guru-guru ya. Karena apa? Profesional itu kadang diidentikan dengan tunjangan profesi gitu lah. Nah, ini yang menjadikan sesuatu yang bagi makna profesional itu kadang belum menjadi pas begitu belum ya, Pak? pas gitu lah. Karena belum pas itulah yang kemudian maka kita diharapkan Bapak Ibu guru dalam menjalankan tugasnya itu betul-betul ingin menjadi guru yang profesional. Kalau Bapak Menteri Agama itu adalah mengatakan panggilan jiwa. Lah itu, kalau sudah panggilan jiwa, nanti itu menyelaminya itu enak, betul-betul menjadi profesional gitu kan. Jadi inilah perkara nanti mendapat tunjangan itu adalah bagian dari efek yang positif bagi kita atas perhatian dari pemerintah begitulah. Kemudian manfaat yang berikutnya adalah kita menjadi terlatih. Jadi guru terlatih untuk menjadi seorang yang problem solving. Bukan hanya menjadi problem solving biasa, tapi menjadi handal. Kenapa demikian? Karena begitu kita mengadakan penelitian tindakan kelas, berarti di situ kita menemukan satu masalah, mengidentifikasi beberapa masalah yang timbul, dan masalah itu kita sendiri yang memecahkan. Jadi kita berhadapan dengan masalah, ya, kita menimbulkan atau memantau atau mengidentifikasi masalah-masalah yang muncul di kelas dalam pembelajaran, dan kita dituntut untuk memberikan solusi. Jadi problemnya ada, solusinya kita. Jadi menjadi problem solving yang handal. Kemudian manfaat yang berikutnya, dengan adanya penelitian tindakan kelas, kita guru menjadi terlatih, ya, karena sudah terlatih dalam mengajar dari satu waktu, dari satu materi satu ke materi yang lain, ya, dari kelas satu ke kelas yang lain, maka kita bisa menentukan teknik, metode, media pembelajaran yang tepat, sehingga ketika kita masuk di kelas itu merasa percaya diri. Nah, ini yang penting bagi kita. Seorang siswa itu ketika melihat gurunya kok sudah percaya diri, itu apa yang ditransferkan nanti itu pasti akan masuk dan anak bisa menghayati. Banyak dari anak-anak itu ketika selesai pembelajaran, terima kasih Pak, terima kasih. Itu adalah bagian apresiasi dari anak siswa ketika dia merasakan adanya satu pemasukan dirinya berkaitan dengan rasa percaya diri kita. Kemudian manfaat yang berikutnya adalah meningkatkan kualitas dari satu instansi sekolah. Guru adalah bagian yang masuk dalam instansi sekolah, maka kita berkewajiban untuk mengangkat derajat dari instansi itu. Kalau kami di Kementerian Agama juga harus dituntut untuk meningkatkan gitu kan, pendidikan, menjaga nama baik Kementerian Agama, menjaga nama baik pendidikan di Dinas Pendidikan. Maka dengan adanya penelitian tindakan kelas, otomatis tingkat kualitas pendidikannya itu meningkat. Begitu meningkat, nama instansi sekolah mana, instansinya apa, gurunya itu dari instansi apa juga akan meningkat. Secara otomatis sekolah itu akan ke depan akan lebih maju. Saya rasa itulah beberapa manfaat, dan tentunya masih banyak manfaat-manfaat yang lain yang mungkin nanti bisa kita rasakan gitu. Luar biasa, khususnya manfaat bagi diri sendiri seorang guru, dan juga manfaat bagi lembaga atau sekolah, dan juga manfaat bagi lembaga di dunia kerja kita. Ini Pak Halimi, boleh mungkin Pak Halimi sudah beberapa kali membuat PTK ya Pak ya, bisa disampaikan mungkin di sini sistematikanya pembuatan PTK ini seperti apa Pak? Monggo bisa dijelaskan begitu. Sebenarnya bagi Bapak Ibu guru itu tidak asing lah Bu ya, karena dari kualifikasi pendidikan dari Bapak Ibu guru itu kan
kebanyakan Rata-rata mayoritas sarjana. adalah S1 kan gitu kan. S1 Sarjana, pasti oke. sudah pernah menulis skripsi, apalagi Bapak Ibu guru yang sudah melaksanakan PPG, jelas di situ dilatih untuk membuat penelitian PPK. tindakan kelas, sehingga tidak asing lah, tidak jauh-jauh dari pembuatan skripsi. Ya, yang pertama pendahuluan lah, jelas itu diikuti dengan di situ ada latar belakang, yang kemudian identifikasi masalah, Oke, kemudian rumusan perumusan masalah, masalah, kemudian tujuan pemecahan masalah, kemudian manfaat dari masalah yang ditimbulkan, gitu kan, atau manfaat Oke. penelitian. Bisa ditambah nanti lagi dengan definisi istilah, gitu kan. Ini kadang juga tidak Oke, kajian dicantumkan, teori, ya, gitu kan. Kemudian bab 2-nya sama lah, kajian Teori. penelitian terdahulu, kemudian kajian teorinya atau kajian pustaka, gitu kan. Oke. Kemudian bab 3-nya adalah mengenai metode penelitian, yang di situ nanti bagaimana rancangan penelitian itu kita buat, kemudian subjeknya, objeknya, tempatnya, waktunya, semua dikupas di situ. Kemudian yang berikutnya di bab 4-nya adalah pembahasan mengenai hasil penelitian. Hasil penelitian ini menyangkut 3 tahap atau 3 tindakan lah. Ya, sebenarnya terlaksananya itu cuma 2 siklus, ya, minimal 2 siklus. Tapi syaratnya adalah 3. Kalau 3 berarti nanti kalau 2 siklus sudah tercapai, maka Tinggal yang satunya terakhir, adalah pratindakan. Pratindakan adalah masuk pada tahap pertama, kemudian tahap kedua siklus yang pertama, kemudian siklus yang kedua adalah hasil terakhir. hasil terakhir. Kalau itu belum mencapai hasil, maka dilanjutkan ke siklus yang ketiga. Berikutnya. Tidak ada batasnya sampai apa yang kita kaji di bab Membuahkan 2 hasil begitu ya, Pak, membuahkan ya? hasil sesuai Oke. dengan tujuan Paling tadi. tidak hasilnya Harus agak signifikan tercapai, begitu. signifikan. Oke. Bisa juga minat belajarnya, bisa juga prestasinya dan seterusnya. Hasil. Kemudian di bab terakhir atau penutup biasalah seperti saran, kesimpulan itu Kesimpulan, pasti. Kemudian lampirannya nanti ada data pustaka, kemudian nanti LK atau lembar kerjanya, lembar observasi itu masuk di lampiran semua. Saya rasa bagi Bapak Ibu guru tidak asing lah untuk membuat itu. Dan mestinya Bapak Ibu guru ini mampu ya Pak ya, mampu untuk membuat insya Allah PPK mampu. itu. Gambarannya mampu. Buktinya itu kalau di PPG itu semua mampu, gitu kan. Di PPG, di LPG, PPG itu kan. Itu kan saya lihat kan. Iya, setengah ada agak dipaksa begitu Memang Pak. itulah, itu dipaksa itu kan. Bagi kami atau kita, jenengan saya ini kan umurannya sudah tidak pernah PPG kan. Dulu tidak ada kayaknya ketika apa itu? Kita masih PLPG. Pak. Di Iya, PLPG betul, itu betul. seingat saya tidak diajari untuk membuat Iya. PTK, gitu Iya. kan. Ada Pak, ada PTK tapi hanya rancangannya saja. Rancangannya seingat saja, saya. tidak Iya, sampai iya. membuat sampai utuh, Sedetail, iya. detail utuh, Iya. kemudian sampai dipraktekkan. Kalau dua prakteknya kan hanya peer teaching gitu kan, Iya. nah, kan hanya itu. Jadi, Karena tapi waktunya juga kalau saya lihat di PLPG, PPG yang sekarang itu ada sampai Iya. tuntas gitu kan. Nah, Karena ini kan, waktunya memang lama Pak. Iya. ini kan berarti kan kalau saya melihat ya, berarti semua itu bisa. Mestinya mampu begitu Mampu ya, lah untuk begitu membuat. kan. Iya. Hanya memang ya itu tadi memulai. Ya ibaratnya kita pegang HP atau laptop. Zaman saya sekolah tidak ada laptop, kita tidak ada laptop. Tapi ketika kita mau mencoba, terus mencoba, akhirnya juga bisa. Masalah Excel, masalah Word dan sebagainya kita kuasai dan seterusnya. Banyaklah yang bisa kita lakukan. Ternyata tadi kalau memang kita itu terpaksa begitu ya Pak ya. Jadi terkadang itu kalau terpaksa biasanya terus kemudian dimulai begitu atau dicoba. Ini biasanya yang agak apa ya Pak ya, membuat PTK itu agak enggan begitulah. Ini di dalam menentukan judul Pak. Nah ini mungkin Pak Halimi yang sudah beberapa kali membuat PTK ini bisa memberikan tips begitu Pak. Tips apa yang kira-kira untuk bisa kita memudahkan kita untuk
membuat judul tersebut, Pak? Nggih, monggo. Ya, terima kasih Bu ya. Memang itulah kendalanya biasanya kayak gitu. Banyak mau ambil judul apa ya? Untuk mau memulai itu loh, Pak. memulai Iya. mau ngangkat masalah apa ya? Iya. Sebenarnya ya kita tidak jauh-jauh lah. Tidak usah berpikir terlalu jauh ke situ. Kita amati saja. Saya di kelas ini persoalannya apa, materinya apa. Nah, setelah ada persoalan, kita cari solusi. Maka dalam pembuatan judul itu kan kita membagi dengan dua variabel. Anggaplah aja misalkan variabel X, variabel Y. Kan begitu. Variabel X itu adalah misalkan solusinya atau actionnya. Variabel Y-nya itu adalah masalahnya. Jadi di awal tadi saya katakan bahwa masalahnya PTK itu di kelas. Maka kita ketika menentukan masalah itu banyak muncul masalah-masalah. Misalkan banyak muncul masalah terkait dengan masalah yang masalah dihadapi anak kelas, itu kan, ya, terkait dengan medianya, terkait dengan minatnya, terkait dengan prestasinya, terkait dengan dia itu berhubungan dengan teman yang lain itu kurang harmonis, terkait dengan dia itu mau menyampaikan isi materi ataupun pemahaman dalam menganalisis materi itu ada kesulitan dan sebagainya, itu kan problem-problem. Tetapi problem-problem itu jangan kita angkat semua. Kalau kita angkat semua bingung nanti. Anggap saja ambil satu atau dua yang terpenting. Misalkan yang paling mendesak gitu. Misalkan prestasi belajar atau hasil belajar itu, atau mungkin minat belajar. Nah, setelah ketemu, ambil saja minat belajar dan prestasi belajar. Nah, di sini kita mencoba untuk mencari solusi atau actionnya apa, tindakannya apa. Nah, kita kajian itu kan, dengan melihat teori-teori, model-model pembelajaran, media-media pembelajaran itu kan gitu. Pendekatannya baik gitu kan, apa saja kan gitu. Nanti bisa kita lihat browsing juga banyak kok Bu itu kan. Jadi nanti kalau sudah semacam itu kita akan menentukan, oh masalahnya ini saya actionnya atau tindakannya ini modelnya kayak ini kayaknya pas ya, gitu. Dengan memahami model, misalkan model pembelajaran. Ya, entah itu based learning, entah itu PJBL dan sebagainya, kan banyak itu metode pembelajaran itu. Nah, ketika kita mengambil sudah tepat, maka ambil actionnya. Ya, itu kan. Nanti tinggal misalkan penerapan materi untuk penerapan model pembelajaran. Jigsaw misalkan gitu kan, pada materi apa kan gitu kan, terus kemudian sebutkan kelasnya itu kan, kemudian semester berapa, tahun pelajaran berapa, cuma itu aja kok. Kemudian simple ya Pak, simple, tidak sulit itu kan. Yang telah bisa dibolak-balik antara variabel Y, variabel X itu bisa dibolak-balik, didahulukan mana X-nya dulu atau Y-nya dulu. Saya rasa itulah ya, kalau kita mau mencoba insya Allah bisa. Gitu. Yang terpenting di sini adalah niat untuk mencoba dan untuk dalam rangka untuk memperbaiki peningkatan kualitas baik pembelajaran maupun peningkatan kompetensi kita menjadi seorang guru gitu Pak. Oke, kesimpulan pada bincang-bincang kita kali ini bahwa penelitian tindakan kelas atau PTK ini menjadi keharusan bagi seorang guru untuk membuat PTK ini. Dalam rangka apa? Dalam rangka meningkatkan kualitas pembelajaran, juga meningkatkan hasil pembelajaran. Dengan demikian, ketika terjadi peningkatan kualitas pembelajaran dan hasil, maka peningkatan mutu pendidikan, khususnya di Kabupaten Kudus, dan juga umumnya di negara Indonesia ini akan menjadi berhasil. Saya kira itu kesimpulan dari bincang-bincang kali ini. Demikianlah Sobat Bagus, bincang-bincang kita kali ini mengenai PTK. Dan semoga bincang kali ini
akan membawa manfaat dan juga menjadi pengalaman yang berharga bagi kita semuanya. Dan saya pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam menyampaikan atau mendampingi kegiatan bincang-bincang kali ini ada kehilafan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.